Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor IAIN Kediri Bapak Dr. Wahid Anam MAG atau yang mewakili, Kepala BPS Kota Kediri Bapak Emil Wahyudiono SST MSI, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, Ibu Dr. Hajiah Naning Fatmawati MM, Dosen Statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri, Ibu Mahfudotin MSI, selaku pemateri pada webinar hari ini, seluruh Ketua Tim Pojok Statistik BPS, serta seluruh Sivitas Akademi IAIN, Diskominfo, dan seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. BPS Kota Kediri bersama IAIN Kediri mengadakan webinar Pojok Statistik serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik atau Siramah Cantik serial ke-9 dengan tema Modal Volatilitas pada 2 Return Saham Emas. Nah, sebelum itu tak lengkap apabila saya belum memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berjalan santai di bawah sinar matahari. Menyapa hari dengan penuh suka. Perkenalkan saya Diah Haiku Semardani, MC yang siap memandu acara. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan tata tertib. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera dan dilarang untuk mengaktifkan mic saat pemaparan berlangsung. Yang kedua, webinar akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan, kedua diskusi dan tanya jawab. Tata tertib yang ketiga, materi, virtual background, daftar hadir, dan sertifikat kami tambahkan pada tautan di room chat. Untuk teman-teman yang mengikuti webinar lewat YouTube, kami tambahkan di live chat paling atas. Baik, untuk membuka acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BPS Kota Kediri, Pak Emil Wahyudiono, yang akan memberikan pesan-pesan dan harapan agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Pak Emil, saya persilahkan. Matur nuwun Mbak Diah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya karena masih bulan Syawal, kami BPS Kota Kediri menyampaikan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas seluruh kesalahan kekhilafan kami ketika berinteraksi. Yang saya hormati Rektor IAIN Kediri,
Bapak Dr. Wahidul Anam yang sudah ada penetapan guru besar ya tahun ini atau yang mewakili, eh, Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Hajah Naning Fatmawati MM, kemudian narasumber Ibu Mahfudotin MSI, teman-teman BPS yang hari ini cukup sibuk, mulai pagi sampai dengan siang ini double-double Zoom-nya. Terima kasih sudah kita mengawal sama-sama proses yang sudah kita sepakati semuanya, dan seluruh peserta webinar yang kami hormati. Tentu yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada kita semuanya yang telah memberikan kita tetap sehat walafiat sampai dengan hari ini. Bapak Ibu semuanya, memang ini webinar yang continue dan terus kita lakukan. Yang ini kita lakukan kita kerjasama antara BPS dan IAIN Kediri, dan komitmen itu terus kita lakukan, kita laksanakan hingga hari ini. Webinar Si Ramah Cantik ini sudah masuk ke seri ke-9. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, memang kerjasama ini diharapkan tentu memberikan dampak kepada dua yang bekerja sama, baik BPS Kota Kediri dan IAIN Kediri. Tentu nilai tambahnya adalah di dalamnya ada pegawai yang terus teredukasi, pegawai yang terus kompetensinya terus ditingkatkan, kemudian ada mahasiswa yang juga harapannya juga terus dapat meningkatkan kompetensi statistiknya. Tentu di zaman-zaman sekarang, di teknologi AI yang sangat banter sekali, kalau bisa dibilang, orang Jawa bilang banter kecepatannya, teknologi sekarang itu memang cukup cepat berjalannya, tapi bahwa semua teknologi itu kalau tidak dibarengi dengan pemahaman dasar kita, terutama yang terkait statistik, juga akan membuat kita kurang bijak. Jadi pengambilan keputusannya, pengambilan konklusinya, summary-nya itu juga nanti menjadi kurang pas ketika kita dasar-dasarnya juga belum begitu kuat. Nah, materi hari ini cukup kekinian karena Si Ramah Cantik hari ini mengambil tema model volatilitas pada 2 return saham emas ya. Jadi memang di data kami yang kami rilis setiap bulan, harga emas itu mulai tahun 2024 sampai dengan hari ini pun terus mengalami peningkatan, artinya, dan peningkatannya cukup tajam dibandingkan di awal tahun 2024. Ini saja harga emas sudah mau menyentuh 2 juta, jadi sudah hampir 1,9, atau mungkin hari ini sudah 1,9 juta. Artinya ada banyak faktor tentu saja yang mendorong kenaikan harga emas. Selain memang harga di tingkat dunia itu juga mengalami kenaikan, tapi di luar itu tentu ada ekspektasi ya, kalau secara ekonomi ekspektasi yang dibangun supaya itu memberikan dampak kepada ekspektasi berusaha, supaya orang-orang yang atau pengusaha yang terus melakukan usaha itu juga mempunyai ekspektasi yang positif terhadap apa-apa yang dilakukan. Tentu saya terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Naning yang hari ini berkesempatan hadir, juga kepada narasumber Bu Mahfudotin yang hari ini sebagai narasumber di kegiatan siang ini. Itu juga merefresh kami juga atas
metode-metode statistik yang mungkin juga kami juga belum kenal di dalamnya. Artinya di sisi kami pun ini metode-metode statistik yang semacam ini juga sangat sangat bermanfaat untuk kami. Nah, harapannya kegiatan di siang hari ini dapat memberikan nilai tambah buat kita semuanya yang hadir di sini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas seluruh peran serta kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Emil atas sambutannya. Kemudian kami persilahkan kepada Ibu Dr. Hajah Naning Fatmawati MM selaku keynote speak untuk memberikan sambutan dan materi. Kepada Ibu Naning Fatmawati kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dia Ayu Kusumardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahillah, amma abad. Robis rohli sodari wa yasirli amni. Waldamini soliyah qawqolin. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Rektor YIN Kediri, Bapak Profesor Dr. Wahidul Magister Agama, kepada Bapak Pimpinan BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono, kepada Ibu narasumber, Ibu Mahfudin Magister Sains, dan kepada tim dari BPS Kota Kediri. Dan yang saya banggakan adalah peserta webinar pada siang hari ini. Pertama-tama kita wajibkan puji syukur yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan itu semangat untuk bertolabul ilmi, untuk selalu untuk mengikuti perkembangan kekinian, khususnya dampaknya pada perkembangan perekonomian negara kita ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang tak apapun. Yang kedua kalinya, Ustaz salam akan senantiasa kita sampaikan kepada beliau bersama salam. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama pada siang hari ini saya akan menyampaikan, nanti topik utama disampaikan Ibu Bafdotin. Untuk prolognya saya ingin sekedar refresh. Apa sih investasi emas dan bagaimana peran BPS pada perkembangan saat ini, yaitu berkaitan dengan investasi emas yang sekarang ini lagi viral. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama emas merupakan bisa dikatakan sebagai simbol kekayaan, di mana emas juga sebagai alat yang berfungsi untuk membuat nilai kekayaan seseorang lebih terlindungi. Pengertian emas menurut Kamus Besar Indonesia yaitu salah satu jenis logam mulia yang berwarna kuning dan ada yang putih, ya, perkembangannya dapat ditempa dan biasanya digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, cincin maupun gelang. Nah, investasi emas merupakan kegiatan transaksi jual beli yang tujuannya berinvestasi dengan menggunakan logam mulia yaitu emas. Yang mana investasi emas itu juga merupakan kegiatan memanfaatkan emas yang dikenal di masyarakat selain fungsinya sebagai perhiasan. Sekarang ini investasi logam mulia atau emas ini dapat dilakukan dengan cara membeli emas berbentuk fisik dari baik emas batangan, emas perhiasan, ataupun koin emas. Nah, sekarang ini juga sudah ramai dilakukan investasi pada emas ini dengan membeli emas digital, yang mana ini wujudnya seperti sertifikat emas maupun tabungan emas. Nah, sehingga perlu diketahui bersama bahwa investasi emas ini merupakan bentuk penanaman modal yang menguntungkan karena memang karakteristik dari emas itu nilainya nggak mungkin menurun, bahkan semakin meningkat. Dan bila kita urutkan, bila kita melakukan investasi emas mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, jelas nilainya selalu stabil, bahkan cenderung naik atau meningkat. Yang selanjutnya adalah tingkat likuiditasnya tinggi
karena mudah diperjualbelikan. Dan yang penting bisa dijadikan jaminan. Apalagi sekarang ini juga ada bank emas. Di Indonesia, legalitas investasi emas digital ini telah ditetapkan pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 4 tahun 2019. Yang mana regulasi ini sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan pasar fisik emas digital dan bertujuan juga untuk memfasilitasi perkembangan perdagangan fisik emas digital di Indonesia. Nah, saat ini kita ketahui harga emas global merangkak, terus naik hingga mencapai rekor tertinggi. Ini tentunya merupakan imbas dari para pedagang mencari investasi yang lebih aman. Karena dolar semakin meningkat hampir menyentuh 17.000 hampir. Tentunya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, di mana harga emas mencapai rekor tertinggi, yaitu sebesar 103 US dollar Amerika, setara 1,7 juta per gram. Bahkan harga emas batangan pada PT Antam juga saat ini untuk 24 karat per gramnya, betul tadi disebut Bapak Emil, sekarang sudah mencapai 1.904.000 rupiah. Subhanallah ya, tentu ini luar biasa. Sehingga berdasarkan firma tersebut, tidak salah kalau para ahli keuangan sering merekomendasikan untuk mendapatkan eksposur investasi emas melalui dana yang diperdagangkan di bursa. Yang tentunya dengan melacak harga emas fisik sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi dengan baik daripada memberikan koin atau batangan emas yang asli. Nah, untuk melacak perkembangan harga emas dari waktu ke waktu, tentunya dapat memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, inilah peran BPS pada investasi perdagangan emas. BPS telah mencatat perkembangan harga emas rata-rata di pasar internasional berdasarkan London Bullion Market Association per 1/4. Nah, BPS yang ada di kampus kita kenal adalah pojok statistik. Pojok statistik adalah bagaimana peran BPS pada mahasiswa khususnya atau dunia pendidikan di kampus. Kita mengenal yaitu pojok statistik. Pojok statistik itu adalah sebuah layanan yang mana adanya kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi, yang mana berfungsi sebagai media layanan dan promosi statistik di lingkungan kampus. Di tempat inilah bertemunya mahasiswa untuk belajar tentang statistik, diskusi, tanya jawab, konsultasi statistik dari semua bidang ilmu. Dan yang paling penting, pada pojok statistik akan menyediakan data-data yang bisa diakses untuk tujuan riset, skripsi mahasiswa, dan juga siapa saja yang menginginkan data statistik bisa diakses melalui pojok statistik tanpa harus di kantor BPS. Nah, berdasarkan tentunya ini merupakan suatu privilege bagi mahasiswa khususnya yang rumahnya adalah di kampus. Nah, BPS telah kaitannya investasi emas dengan BPS. Ya, di sini bahwa BPS telah mencatat bahwa lonjakan harga emas dan perhiasan imbas dari konflik Iran-Israel. Sehingga
menjadi komponen yang memberikan andil inflasi kala itu setahun yang lalu, bulan April 2024. Nah, saat ini BPS juga telah mencatat bahwa ada peningkatan indeks harga konsumen dari 103,3 pada Mei ya 2003 kemudian menjadi 106,7 pada Mei 2024 dan atau terjadi inflasi secara tahunan pada tahun lalu. Dan ini merupakan penyumbang adanya kenaikan harga emas perhiasan. Nah, berdasarkan kelompok pengeluaran, tentunya maaf, ini 2025 ya itu ya. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar memang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau, yaitu sebesar 6,18% dan memberikan andil sebesar 1,2% terhadap inflasi umum. Kemudian dari sisi komoditas, bahwa beras, cabai merah, bawang merah, sigaret kretek, serta daging ayam juga menjadi penyumbang utama dalam inflasi, Mei 2020, bulan Mei 2024 waktu itu. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan bahwa eh, saat ini tentunya dengan perkembangan kondisi yang luar biasa, ada sisi bagi investor ini bisa dikatakan peluang dan juga keuntungan dengan adanya investasi emas yang kondisinya semakin menguntungkan. Tentunya ini merupakan angin segar bagi investor tentunya ketika menganalisis menggunakan data-data yang telah disediakan oleh BPS. Makanya jangan lupa selalu mengupdate data ada pada BPS. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat karena ilmu merupakan investasi yang tak terhingga bagi kita semuanya. Untuk guide kita dalam memutuskan banyak hal, utamanya hari ini adalah untuk berinvestasi, khususnya adalah investasi dengan emas. Semoga acara ini berjalan lancar, dan yang penting adalah bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Naning atas sambutan dan pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Kemudian supaya acara semakin lancar, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Imam Sanusi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yafi ni'ama wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang maha menentukan. Jadilah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, hanya Engkaulah yang maha pembuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan akhirnya memperoleh kesuksesan. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkaulah yang maha memiliki ilmu. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan. Ya Allah, ya Ghafar, hanya Engkaulah yang maha pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Berilah pertolongan dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberi dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya Engkaulah yang maha memelihara.
Hanya kepadamu kami mohon, kiranya engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Sanusi yang telah memimpin doa. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga akhir. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu, supaya kita bisa mengabadikan momen kita hari ini. Kepada teman-teman, dimohon untuk menyalakan kameranya masing-masing. Dan saya persilahkan kepada yang bertugas untuk dapat mendokumentasikan. Izin Dimulai mengambil, dari ya, izin Iya. mengambil dokumentasi. Terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada para peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang dibagikan pada room chat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah paparan selesai, baik melalui raise hand atau dengan mengisi form Q&A yang tersedia di link yang telah dibagikan. Tanpa berlama-lama lagi, sepertinya dari teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk masuk ke acara inti mengenai model volatilitas pada 2 return saham emas yang akan disampaikan oleh Ibu Mahfudotin selaku dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Kepada Ibu Mahfudotin, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Dr. Naning Fatmawati, MM, Wakil Dekan 1 FEBI IAIN Kediri, yang mewakili Bapak Rektor IAIN Kediri. Yang kami hormati Bapak Emil Wahyudiono, SST MSI, selaku Kepala BPS Kota Kediri, beserta jajarannya, Pak Kandung, Pak Budianto, Pak Imam Sanusi, dan Mbak Diah Ayu Kusumawardani, dan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang berbahagia para peserta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Saya di sini adalah Mahfudotin sebagai narasumber pojok statistik si ramah cantik 9 yang pada kali ini akan kita diskusikan begitu dengan tema model volatilitas pada 2 return saham emas. Kenapa saya di sini mengatakan volatilitas? Ini kaitannya dengan data time series, data yang berubah terhadap waktu. Jadi ketika saya mengatakan model volatilitas, itu artinya saya mengatakan model time series. Dan dalam hal ini adalah saham emas. Kemudian kita tahu bahwa aset aset saham, yang saya maksud adalah saham, menawarkan imbal hasil, beresiko menawarkan imbal hasil. Resiko di sini adalah resiko yang positif, begitu. Menawarkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan aset yang tidak beresiko seperti tabungan atau deposito. Jadi saham itu lebih memberi keuntungan yang lebih besar daripada tabungan atau deposito. Sebagai konsekuensinya, risiko yang mungkin dialami aset yang berisiko akan lebih besar dari aset tidak berisiko. Seperti yang pernah dikatakan oleh ahli ekonom bahwa high risk, high value, artinya apabila terdapat risiko yang tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Apabila risikonya rendah, maka keuntungannya juga rendah. Menurut Elton dan Graeber 1995, return adalah tingkat pengembalian dari suatu investasi selama periode tertentu. Nah, salah satu ukuran yang menggambarkan besarnya perubahan return aset tersebut itu adalah volatilitas. Sehingga volatilitas dapat digunakan untuk mengukur resiko tersebut.
Volatilitas menyatakan besarnya perubahan harga suatu alat keuangan gitu yang dapat diukur dengan standar deviasi. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar statistik pernah mendalami namanya standar deviasi ya. Standar deviasi ini adalah penyimpangan data gitu. Maka kenapa dikatakan berubah terhadap waktu? Maka standar deviasi inilah yang nanti akan kita lihat dalam bentuk volatilitas. Maka dalam pembahasan kali ini volatilitas menyatakan perubahan dari nilai return, jadi tidak lagi harga tapi return. Nanti saya terangkan hubungan return dan harga itu gimana. Maka volatilitas menarik untuk dibahas karena umumnya dalam model keuangan, khususnya model deret waktu, sering digunakan asumsi dengan nilai volatilitas yang konstan atau tidak terobservasi. Artinya volatilitasnya itu konstan. Asumsi ini kurang sesuai dengan kenyataan, karena kenyataannya itu dalam sehari-hari data itu berubah terhadap waktu. Hal ini dikarenakan nilai dari volatilitas yang tidak pernah tetap. Nah, contoh data yang saya running atau saya jalankan nanti itu adalah saham emas. Saham emas yang saya gunakan itu ada 2, yakni saham dari Toronto, Kanada, Gold, dan saham dari Amerika Selatan, NEM gitu. Nah, emas menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat untuk dijadikan investasi seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bapak Emil dan Ibu Naning. Dan menurut para ahli, harga emas memiliki kecenderungan naik begitu, sehingga cukup aman untuk diinvestasikan bagi seorang investor. Namun tetap harus dilihat pergerakan nilai emas itu bisa melalui bisa melalui saham emas. Nah, pergerakan nilai emas ini berubah terhadap waktu, bahkan pergerakannya ini dapat dilihat setiap harinya. Dan yang saya ambil itu adalah harian, data harian. Dari 1 Maret 2018 hingga 1 Maret 2024. Nah, itu. Kembali lagi model deret waktu atau model volatilitas tadi dalam penyajian statistik kali ini adalah ARCH dan GARCH. ARCH 1 dan GARCH 11. Kalau mengikuti Ramah Cantik 2023, kenapa kok ARCH 1 LAK 1 itu bisa mengikuti begitu. Nah, kemudian tujuan dari kita diskusi terkait harga saham emas ini adalah untuk mengetahui karakteristik model volatilitas pada return, jadi tidak pada harga tapi pada return, dan menguji kecocokan model deret waktu ARCH 1 dan GARCH 1 pada data return tersebut. Return dari gold sama return dari NEM tadi. Nah, ini return pergerakan atau perubahan harga yang ekivalen dengan pergerakan nilai return. Menurut saya return itu lebih cenderung baik atau stabil dibandingkan dengan harga. Kalau harga itu kan akan mengalami kecenderungan atau tren gitu, tren naik. Tapi kalau return itu secara statistik dia lebih stabil, sehingga dapat dilakukan forecasting atau peramalan data selanjutnya itu bisa stabil. Sehingga tidak harga yang diolah, tetapi yang diolah adalah return-nya, agar bisa kita lakukan forecasting, meramalkan kira-kira keuntungan investor di N+1 ini berapa gitu. Investor berpendapat bahwa return adalah ringkasan investasi dengan skala yang lebih lengkap dibanding harga. Menurut saya 2004, return lebih mudah ditangani dibanding harga karena lebih dapat didekati oleh sifat-sifat statistik. Nah, ini yang saya katakan tadi.
harga itu jika disimbolkan dengan HT, T itu adalah waktu, maka returnnya adalah len dari HT per HT min 1. Jadi kalau harga tadi HT, kalau return adalah YT. Jadi diingat-ingat yang kita olah nanti di bawah-bawah adalah YT. Nilai return negatif dimaknai sebagai penurunan harga dan return positif dimaknai dengan kenaikan harga. Nah, ini masalah negatif positif saja. Nah, ini adalah plot harga ya, bukan yang return. Maka dapat dilihat tidak beraturan begitu. Turun, tidak berpola, naik, tidak berpola, seperti itu. Kalau sudah di-returnkan pakai len tadi, maka dia sudah berpola plotnya, seperti yang ada di layar. Nah, bisa dilihat. Sehingga kalau kita lihat dari sini, kita nanti akan dapat pola, kira-kira nilai ekstrim atau keuntungan besar itu akan terjadi di waktu yang kapan. Nah, itu bisa diramalkan. Jadi kalau yang harga ini nggak bisa diramalkan ya, karena nggak punya pola. Sedangkan kalau return ini kira-kira bisa diramalkan karena sudah memiliki pola. Nah, kalau gambar ini kan gambar 1, ini gambar 2, dapat dilihat bahwa data yang ke ini 1000 mengalami perubahan besar ya, yang ada di data sekitar 1300 dan 1400. Nah, inilah ekstrim, data yang ekstrim inilah yang dinamakan dengan high volatility. Volatilitas dalam return menyatakan perubahan return saham yang dapat diukur dengan standar deviasi. Berarti sudah bisa dibayangkan ya, kalau kita punya data, itu dicari dulu standar deviasinya, lalu dihitung volatilitasnya pakai model statistik ARCH1 dan GARCH11 tadi. Semakin tinggi volatilitasnya, maka semakin tinggi pula naik turunnya return saham. Hal ini berarti resikonya semakin tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan atau laba yang tinggi. Pentingnya prediksi volatilitas adalah untuk melindungi aset finansial di masa yang akan datang. Salah satu cara memprediksi volatilitas adalah dengan menggunakan model volatilitas tadi, yakni ARCH1 dan GARCH11. Mana nanti yang lebih baik gitu. Jadi maksudnya gini, data gold ini itu yang baik itu didekati pakai model volatilitas atau model statistik yang ARCH1 atau GARCH11. Nah, nanti dilihat ada yang namanya pemilihan model terbaik. Nah, nanti di belakang ada pakai AIC, BIC. Kita urut dulu. Ada dua model volatilitas yang sering digunakan, yakni model yang mengasumsikan bahwa volatilitas setiap tahunnya konstan disebut dengan model homoskedastika, dan model yang mengasumsikan bahwa volatilitas yang berubah terhadap waktu itu heteroskedastisitas. Maka kalau misalnya teman-teman biasanya ternyata datanya digunakan model statistiknya adalah regresi linear sederhana atau regresi berganda, itu data tidak berubah terhadap waktu atau datanya konstan, sehingga modelnya adalah model homoskedastik. Nah, kalau yang saham emas ini adalah hariannya itu tiap waktunya berubah terhadap waktu, sehingga ini adalah model heteroskedastik. Gitu. Nah, ini adalah plot variansi return harga saham gold. Bisa dilihat mengalami tren naik atau kecenderungan naik. Nah, nanti kita lihat manakah yang lebih baik antara AR1, ARC1 atau GARC11. Nah, setiap proses stokastik mempunyai parameter. Nah, parameter itu apa? Parameter itu adalah karakteristik yang dapat dilihat secara apa ya? Secara yang sudah bisa diraba. Kalau kita tahu data itu kan hanya disawang, tapi kalau parameter kalau mau diolah agar bisa diketahui peramalan
N+1 atau N+5-nya itu berapa, maka kita memerlukan namanya parameter atau karakter statistik agar ada yang bisa dihitung gitu. Nah, dalam hal ini adalah min dan variansi. Min dan variansi kalau pada model heterosekedastisitas atau model volatilitas itu berubah terhadap waktu. Maka akan sulit menentukan parameter yang sesuai dengan kenyataan, sehingga dibutuhkan sifat kestasioneran min dan varian atau sifat kestasioneran parameter. Maka menstasionerkan data tadi pakai YT tadi, pakai return tadi itu. Jadi kalau harga itu kan masih belum stasioner, kalau sudah dihitung pakai YT atau return, maka dia sudah stasioner. Nah, ini adalah model ARCH1 ya. Saya terangkan, ini kan kita belajar statistik, maka saya mau memperkenalkan ada loh di statistik itu namanya model ARCH, Auto-Regressive Conditionally Heterosekedasticitas. Nah, ini menurut Angel 82, beliau mengenalkan ARCH, yang mana variansinya dipengaruhi oleh return kuadrat sebelumnya. Nah, ini statistik banget ya. Kalau masih loading, skip aja. Nanti di belakang kita akan praktek dengan data saham emasnya. Saumpama saya memiliki barisan UT dan YT berturut-turut, satunya yang UT mengikuti model AR1 dan YT mengikuti model ARCH1. Sehingga UT itu adalah YT kuadrat dan errornya itu adalah YT kuadrat min sigma kuadrat T. Nah, ini skip aja kalau ini memang di atas regresi linear sederhana atau regresi berganda. Tapi kalau sudah pernah belajar time series, insya Allah nyambung. AR1 terus rumusnya yaitu UT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1, UT min 1 ditambah ET. Jadi ada errornya. Error itu jika errornya kecil, maka data yang di lapangan itu hampir mirip dari pendekatan statistik kita. Nah, maka ARCH1 itu rumusnya adalah itu. Sigma T kuadrat sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 YT min 1 kuadrat. Nah, sigma T kuadrat itu loh namanya volatilitas. Nah, ini ya. YT sama dengan sigma T ET. Yang mana sigma T kuadratnya itu adalah rumusnya itu. Alfa 0 ditambah alfa 1 YT min 1 kuadrat. Ini menurut Crayer, ada penulis dari buku karya dari Crayer, itu ARCH rumusnya ya begitu. Jadi Anda harus menerima. Nah, sigma itu adalah volatilitasnya. Dan ET-nya didekati dengan distribusi normal baku. Kalau normal aja itu bukan 0,1, tapi mu, sigma kuadrat. Berhubung dia adalah normal baku, maka rata-ratanya 0, mu-nya 0, dan variansinya 1, dan harus identik dan saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena kita mengambil data itu secara acak. Nah, ini distribusi YT pada model ARCH1 ditentukan oleh distribusi dari ET. Karena ET diasumsikan berdistribusi normal. Jadi yang punya sifat statistik itu malah errornya, teman-teman. Barulah dari ET yang menjadi sebab berdistribusi normal mengakibatkan YT nanti akan berdistribusi normal juga. Gitu. Di dalam statistik itu suatu distribusi memiliki yang namanya fungsi peluang sama fungsi distribusi. Nah, ini loh penampakan fungsi peluang dari ARCH1 begitu. Nah,
Ini kenapa saya katakan YT bersyarat, jadi syarat itu namanya bersyarat, YT bersyarat YT-1, itu gini, kalau data time series itu data yang sekarang bergantung dari data yang kemarin. Data kemarin bergantung dari data kemarin-kemarinnya lagi. Maka oleh karena itu maka dia dikatakan sebagai data time series. Sehingga di sini saya nuliskan distribusi YT bersyarat YT-1 pada model ARCH1 ditentukan oleh distribusi dari ET. Karena ET tadi diasumsikan berdistribusi normal. Sehingga fungsi peluang YT bersyarat YT-1 itu adalah itu. Kalau tadi kan begini, kalau sekarang YT yang bersyarat adalah ini. Nah, nanti yang dipakai untuk memprogramkan saham gold sama saham NEM mana, Bu? Ya yang ini, yang bersyarat. Karena kalau ini teori, kalau yang bersyarat itu adalah yang sudah diaplikasikan ke dalam data yang akan kita olah, yang akan kita teliti. Nah, ini saya simulasi ya, simulasi data yang tidak stasioner menjadi stasioner itu gimana. Ini saya membangkitkan data ya. Jadi ini bukan saham emas, bukan. Ini itu saya melakukan simulasi, kalau saya membangkitkan data, itu bagaimana data yang tidak stasioner akhirnya menjadi stasioner. Agar kita yakin bahwa data itu bisa stasioner sehingga kita bisa melakukan forecasting atau memprediksi data N+1. Kira-kira nanti kita keuntungannya, resikonya tinggi atau rendah. Tapi kalau emas, insya Allah nggak akan rugi. Nah, ini. Gambar yang kiri, gambar yang sebelah kiri, garis berwarna merah dan hijau menunjukkan min dan variansi. Jadi yang merah itu rata-rata, yang hijau adalah variansi, yang setiap waktu konstan tidak berubah terhadap waktu. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, yang min tadi kan merah, yang variansi kan yang hijau. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap waktunya tidak konstan, namun berubah terhadap waktu. Sehingga diperoleh ARCH yang stasioner. Gini. Kalau data yang sebelah kanan itu adalah data yang berubah terhadap waktu, emas tadi yang gold. Kalau yang kiri itu kan bangkitan, kalau yang kanan itu adalah gold gitu. Jadi kira-kira akan ada variansinya kan tinggi, nggak konstan seperti data bangkitan. Sebelah kiri kan bangkitan, sebelah kanan kan data gold tadi. Nah itu bisa dilihat bahwa variansinya langsung naik gitu. Nah, kira-kira kalau N+1, misal data harian ke 1501 sampai 1600 itu tempatnya tinggi juga gitu. Jadi kira-kira investor akan untung. Nah, tapi kalau simulasi data bangkitan, itu nggak standar, stasioner saja gitu. Nah, tapi kalau data yang sebenarnya itu ada berubah terhadap waktu gitu. Nah, insya Allah kalau bentuknya seperti itu akan ada keuntungan yang besar. Nah, kalau model GARD sendiri itu dikenakan oleh Bolerslev tahun 86. Nah, seperti tadi ya, modelnya YT-nya itu adalah sigma TET sama kayak ARCH, cuman sigma T-nya, sigma T kuadratnya itu ada ditambah beta 1. Rumusnya jadi banyak gitu, jadi 3. Alfa 0 tambah alfa 1, YT-1 kuadrat tambah B1 sigma T. Karena kalau GARDS itu adalah kepanjangan dari General Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity. Nah, ini
sama ET-nya kalau dia berdistribusi normal maka nanti mengakibatkan YT akan berdistribusi normal dan distribusinya identik dan saling bebas. Nah, ini ya. Nah, ini juga begitu. Kalau tadi kan data gold simulasi ARCH1. Nah, ini simulasi GARCH1 itu akan tinggi itu dimulai dari data ke berapa nih? Anggap saja 800 gitu ya. 800 ke sana. Nah, prediksi volatilitas pada ARCH1 membutuhkan nilai parameter untuk model volatilitas dan untuk menaksir parameternya itu menggunakan likelihood maksimum. Kalau anak matematik atau statistik murni tahu ya, salah satu untuk menaksir atau menduga atau mengestimasi parameter itu dapat dilakukan dengan metode ada yang likelihood maksimum, ada yang pakai OLS, ordinary least square, ada yang pakai GLS, ada yang pakai WLS, dan banyak lainnya. Nah ini kalau kenapa saya pakai likelihood maksimum, ada buku yang mengatakan bahwa yang paling rigid gitu itu adalah likelihood maksimum paling valid gitu ya, lebih bisa mengakomodasi semua data yang berubah terhadap waktu dibandingkan dengan OLS, WLS, GLS, dan yang lainnya FLS gitu. Nah, ini cara melakukan penafsiran parameter secara manual adalah misalkan datanya itu adalah data X1 sampai ke XN gitu, maka fungsi likelihood-nya adalah itu. L theta sama dengan itu sigma juga ya, tapi yang disigmakan adalah fungsi distribusi dari masing-masing data. Maka bentuknya bukan sigma tapi seperti pi gitu. Ini fungsi log likelihood dari etanya itu seperti itu, dia tetap pakai log. Maka saya memprogramkannya pakai aplikasi ya, namanya adalah MATLAB. Nah, ini secara manualnya. Nah, sama menaksir parameter pada GARCH itu juga pakai likelihood, pakai maksimum likelihood. Nah, seperti ini. Pakai MATLAB. Kalau tadi yang ARCH, ini kan ketemu ya, parameternya kan alfa 0 sama alfa 1, itu ketemu. Dan di dalamnya itu adalah berupa data, YT sama YT-1, karena hanya ada satu data, satu kolom. Kalau data pertama itu dinamakan YT-1, data kedua itu dinamakan YT, maka rumusnya satu-satu, sigmanya itu nanti YT kuadrat, YT-1 kuadrat, T-nya dimulai dari 2, karena nanti 2-1 adalah data pertama. Nanti plus lagi, YT-nya nanti adalah data kedua, YT-nya nanti adalah data ketiga, YT-1-nya adalah data kedua. Nanti plus lagi, YT-nya adalah data keempat, YT-1-nya adalah data ketiga. Gitu terus sampai datanya yang ke 1500. Itu kalau secara bayangannya. Tapi kalau kita kan menggunakan program ya, jadi ini itu kita harus nulis manual gitu di MATLAB. Kita harus mendeskripsikan, menginisiasi gitu. Datanya dimasukkan, kita inisiasi rumusnya secara manual. Karena kalau kita manual itu biasanya program itu lebih valid gitu. Karena programnya sesuai dengan keinginan yang kita mau. Nah, kalau SPSS itu kan hanya klik-klik saja.
Nah, itu ya valid, tapi tidak sevalid MATLAB gitu. Karena yang menghitung adalah si program. Kalau ini kan keinginan kita, alfa nolnya kita deskripsikan sendiri begitu. Dan alfa satunya juga kita deskripsikan sendiri. Nah, kalau GRCH tadi kan ada 3 parameternya, yakni alfa 0, alfa 1, sama beta 1. Nah, ini turunan biasa ya, pakai delta. Kalau teman-teman mahasiswa itu S1 biasanya diberikan, kalau mahasiswa FEB itu di matematika ekonomi. Kalau di matematika murni itu diberikan di di mata kuliah persamaan diferensial. Jadi ada mata kuliah PD begitu. Ini sehingga didapatkan alfa 0, alfa 1, beta 1 menggunakan MATLAB, pakai program MATLAB gitu. Karena yang dimasukkan ya ini DL per D alfa 0 itu. Nanti yang menghitungkan adalah MATLAB-nya. Kalau ini kan yang menghitung MATLAB-nya, cuma kan sudah langsung tahu begitu. Kalau ini masih harus memanggil bantuan karena kita pakai delta, pakai turunan. Nggak langsung rumus sama dengan begitu. Nah, ini alat ukur yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Kalau Anda pernah tahu MSE itu adalah kepanjangan dari mean square error. Gitu. Nah, ini adalah bentuk secara rumusnya. Nanti kalau secara program itu ya ada sendiri gitu. Nah, ini algoritma membangkitkan simulasi estimasi. Nah, ini ya saya next aja. Ini kan nah, kalau AIC BIC adalah metode yang digunakan untuk modelnya ini cocok kemana? Manakah yang lebih sesuai dengan data yang ada di lapangan begitu. Jadi AIC BIC ini adalah pemilihan model terbaik. Kan tadi ada ARCH1 sama GARD11 kan. Nah, itu mana yang lebih baik? Itu bisa dilihat dari AIC BIC-nya. Apabila AIC BIC-nya besar, maka model volatilitas itulah yang paling bagus. Gitu. Model volatilitas yang paling cocok dapat dilihat dari nilai AIC dan BIC-nya yang besar. Nah, gitu. Nah, ini AIC BIC ini pakai enggak terus ketika kita tadi menghitung parameter menggunakan log likelihood itu beres, enggak, itu masih bisa dipanggil lagi untuk menghitung AIC dan BIC. Nah, ini tadi saya katakan bahwa data yang kita gunakan adalah saham dari Toronto Gold. Nah, ini nama sahamnya adalah saham Gold, dan saham dari Amerika Selatan adalah NEM. Nah, saya sudah menghitung di MATLAB gitu nggih, bahwa kalau parameter satunya kan parameter miliknya ARCH, satunya parameter miliknya GARCH. Kalau ARCH kan hanya 2 parameternya, alfa 0 sama alfa 1. Kalau GARCH itu ada alfa 0, alfa 1, beta 1. Nah, itu adalah nilai parameternya. Nah, setelah saya hitung AIC dan BIC-nya pada saham gold tadi, ini nilai AIC-nya adalah 4. BIC-nya juga 4. Kalau GARCH, nilai AIC-nya 2, BIC-nya 2. Ini bisa disimpulkan ya Anda, kira-kira mana model volatilitas yang bagus. Nah, dijawab dalam hati. Nanti di belakang saya simpulkan juga, ada slide-nya sendiri. 6 juga gitu, kita cari parameternya, parameter ARCH-nya gimana, GARCH-nya gimana, gitu. Nah, itu seperti itu sehingga ketemu AIC dan BIC-nya itu tadi seperti sekian. Nah, ini kalau ARCH-nya ini lebih rendah ya, lebih rendah daripada GARCH ya. Tapi kan nanti yang utama itu adalah saham gold yang dari Toronto Kanada itu gitu. Maka nanti kesimpulan saya ya, yang kalau Toronto model yang terbaik adalah ARCH, kalau NEM model yang terbaik adalah GARCH gitu. Ini sudah selesai. Ya. Ini adalah referensi saya. Saya kembalikan kepada
moderator, apabila ada yang bertanya, silakan. Terima kasih. Ini tidak mendengar, Mbak Diah. Nggih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Mahfudotin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan diskusi. Apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand atau ditulis di form Q&A. Apabila tidak ada yang bertanya, saya mau sedikit diskusi, Mbak Diah. Jadi bagi teman-teman yang suka statistik begitu ya, silakan Anda coba-coba dengan mencari data, begitu bisa ambil data di BPS seperti data banyaknya pengangguran itu bisa kira-kira banyaknya pengangguran itu pengaruh tidak dengan pendapatan negara. Jika semakin banyak pengangguran, otomatis kan banyak yang fakir miskin. Nah, fakir miskin itu kan ditanggung oleh negara, seperti pasal 36 ayat 2 itu, bahwa fakir miskin ditanggung oleh negara, sehingga pendapatan negara harus berkurang, begitu. Nah, ini penting sekali bagi mahasiswa ekonomi atau bisnis Islam. Tidak hanya mahasiswa FEBI aja, FEB juga bisa. Atau bagi mahasiswa matematika murni atau statistik murni itu Anda bisa membantu dalam bidang pertanian gitu ya, menghitung bagaimana perkembangan produksi jagung. Kalau di Kediri kan ada produksi tebu, nah itu atau produksi padi di wilayah tertentu, seumpama BPS di seluruh Indonesia sudah melakukan rekapitulasi. Nah, itu Anda bisa mencoba datanya itu, tapi Anda based on teori begitu. Silakan Anda statistik yang saya terangkan tadi dicoba-coba dari data-data yang Anda ambil dari BPS tadi gitu teman-teman. Kalau misalnya ada kesulitan bisa menghubungi saya begitu, bisa bertanya kepada panitia BPS Kota Kediri nanti jika ingin ada yang menghubungi saya gitu. Pada intinya kita di sini adalah belajar orang itu biasa kalau kita biasa. Nah, tinggal kita bagaimana mau bisa atau tidak. Biasanya orang nggak mau membiasakan itu karena ada beberapa faktor. Pertama, karena tidak menyukai tidak menyukainya, bisa saja tidak menyukai yang menerangkan atau fasilitatornya atau gurunya karena beberapa faktor. Mungkin galak gitu ya. Biasanya kan begitu, dosen matematik statistik itu katanya galak gitu. Atau tidak suka karena sudah ada informasi sebelumnya bahwa matematik statistik itu horor begitu. Nah, itu bisa saja Anda tidak mau membiasakan karena sudah ada informasi yang seperti itu. Gitu. Jadi lepaskan informasi-informasi yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, mulailah dari Anda itu coba dulu, coba dalam hal kebenaran kan malah berpahala begitu. Nah, maka biasakan agar menjadi bisa. Karena setiap orang itu pasti bisa karena dia membiasakan. Nah, kenapa tidak bisa? Ya karena tidak membiasakan. Itu tadi. Seperti itu saja Mbak Dia. Silakan apabila ada yang bertanya. Moderator bisa tanya langsung aja ya. Nggih, Bapak Rafi, monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, yang saya hormati semua aja yang hadir di sini, Pak Emil juga. Assalamualaikum Pak Emil. Ya. Nah, saya mau tanya ini ke Bu Mahfudotin dulu ya. Model statistik yang tadi dipresentasikan itu kan
eh, bisa memprediksikan suatu return ya, bukan harga kan gitu kan, bukan harga ya, tapi return. Nah, kira-kira menurut hitungan Bu Mahfudotin itu kira-kira kalau dimulai dengan harga sekarang, kira-kira returnnya itu masih berapa probability menurut hitungan Bu Mahfudotin? Tuh. Terus yang kedua yang saya tanya ke Pak Emil, maaf tadi saya masuk terlambat Pak Emil. Eh, Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya investasi emas itu kan memang terkenal dengan safe haven ya, tapi kan tidak pada pertumbuhan secara umum begitu. Jadi ketika ekonomi itu ada masalah, baru orang itu berbondong-bondong ke investasi, mengalihkan investasinya ke emas, karena itu adalah safe haven. Tetapi kalau kita berbicara tentang investasi yang orientasinya itu adalah pertumbuhan, maka emas itu adalah pertumbuhan yang kecil gitu. Kenapa hari ini kita tahu emas itu all time high? Saya tadi pagi tadi bangun itu juga sudah ATH lagi gitu ya. Kemarin saya menghitung pas ada kebetulan ngajar mata kuliah pasar uang pasar modal, teman-teman saya ngajak hitung itu dan kemudian hari ini ATH lagi. Nah, bagaimana menurut Pak Emil? Atau saya ingin tahu data-data statistik yang hubungannya dengan eh, seberapa menarik sih sebenarnya investasi di emas ini. Kita tidak boleh hanya berpedoman bahwa oh sekarang terjadi ledakan kan gitu kan. Tapi ya jangan lupa bahwa US dollar itu naik, inflasi itu tinggi. Nah, jadi itu yang kadang orang itu lupa dan hari ini saya melihat investor itu pada FOMO gitu. Saya masuk emas sejak harga itu di 1,2 juta itu kita sudah fokus karena memang alat yang saya pahami itu adalah mulai terjadi ledakan di sana gitu. Nah, dan ternyata dan saat ini sebenarnya kalau kalau di saya itu justru saatnya mulai menjual gitu, ya mulai menjual bertahap gitu. Nah, orang-orang pada FOMO di sana itu pada antri beli luar biasa kayak gitu sampai antam kehabisan stok kan gitu kan, harus pre-order dan lain-lain kayak gitu. Ini yang sebenarnya harus memang emas nggak ada turunnya dari masa ke masa karena tidak pernah ada dalam sejarah itu mata uang apapun yang mengalahkan emas karena mata uang itu sebenarnya kan didasarkan pada seberapa besar negara itu memiliki emas. Hanya Amerika aja kan yang aneh-aneh, kemudian dia mencetak uang dengan alasan bahwa sesuai dengan kepercayaan kepada negara Amerika. Itulah yang disebut dengan mata uang fiat itu. Nah, jadi kalau kita mengukur return suatu suatu investment itu kan tidak hanya oh uangku naik, tapi seberapa besar inflasi, seberapa besar US dollar. Hari ini pasar modal juga rontok gitu ya, juga rontok. Apakah kemudian BRI yang saya lihat rontok terbesar itu kemudian BRI jelek? Saya pikir enggak menurut saya, gitu. Di mana BlackRock dan lain-lain itu pada keluar semua. Kenapa? Bukan BRI jelek. Tetapi karena dolarnya naik, mereka investasi di Indonesia kan pakai US dollar nih. Kalau untung 15%, misalnya taruhlah, dia harus jual, kemudian dengan dia kan harus kembali dolar. Nah, dolar naiknya bahkan lebih dari 15%. Jadi secara kalkulasi bahwa mereka untung, tetapi secara mata uang yang dia punya, US dollar dikembalikan ke US dollar, maka itu juga malah rugi. Oleh sebab itu semuanya kan pada membuang saham-saham itu. Jadi harus dipikirkan bagaimana tingkat inflasi dan seberapa besar itu kenaikan US dollar. Karena itu adalah tolok ukur seorang investor kan gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar wah emas naik 50%, oh emas naik ini katanya mau ke 3.000 dan lain-lain kayak gitu kan. Tetapi apapun artinya 3.000, tetapi ketika inflasi itu juga tinggi, kan sama saja. Jadi balik lagi sebenarnya emas itu hanya safe haven, bukan untuk pertumbuhan yang cepat gitu. Oleh sebab itu
saya ingin tahu mungkin Pak Emil data-data itu antara kenaikan emas dengan dibandingkan dengan nilai uang itu sendiri yang tentunya di situ ada unsur inflasi dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke moderator dulu, silahkan. Monggo. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mahfudotin untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang telah. Baik, terima kasih Mbak Diayu, Bapak Rofi, terima kasih Pak Emil. Bapak Rofi ini adalah Kepala TIPD IAIN Kediri. Jadi kalau Bapak Rofi ini tidak di sana, maka kita tidak bisa internetan, apalagi sampai bisa seperti ini ya, webinarnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rofi selaku Kepala TIPD IAIN Kediri. Untuk pertanyaannya dengan harga emas yang sekarang itu YT-nya bagaimana, itu saya belum mempraktikkan sendiri Pak, karena datanya kalau kemarin saya kan mau pakai harga dari yang itu loh, gold.ac yang terdaftar di BII, harga emas Antam dan apa yang satunya itu ada 8 harga emas yang ada di Indonesia yang paling terkenal, yang Antam itu nomor 3 Bapak, saya lupa. Itu mau saya pakai itu, tapi ternyata mengambil datanya itu harus satu persatu begitu. Sehingga saya akan ribet, maka saya menggunakan saham gold yang saya akses dari Yahoo Finance. Nah, kalau disuruh menghitung YT yang harga emas yang saat ini, itu bisa Bapak dilakukan, nanti saya tinggal ngambilnya, tapi pasti akan terjadi volatilitas yang tinggi di waktu-waktu yang sekarang ini, dibandingkan data di sekitarnya, dibandingkan dari waktu yang 2024, 2023. Pasti terjadi nilai yang ekstrim sekali, Pak. Karena kalau kemarin saya mengikuti berita, itu 20 tahun dengan memiliki tabungan emas, itu bisa untung 45 juta kalau saya mengikuti kemarin. Jadi bisa dipastikan bahwa YT-nya tadi itu terjadi ekstrim yang seperti data 1000 ke 400 pada data gold tadi, itu begitu Pak bentuknya YT-nya itu. Apakah demikian Pak yang ingin Bapak tanyakan? Ya, Ya. memang prinsip proyeksi itu memang yang kita butuhkan. Tetapi kalau misal ya, tadi yang data-data yang diambil itu kan dari Toronto tuh ya, Bu Iya, ya. iya Bapak. Nah, kalau dari Toronto kemudian Anda mengambil data dari Antam kan juga itu juga kan kurang pas. Dan kemudian yang di Toronto itu di spot atau di feature yang diambil, Bu? Dari historical data itu loh Pak, Yahoo Ya. Finance, terus saya ambil daily, harian, dari 1 Maret 2018 Karena gini, sampai. kalau di pasar internasional itu kan tidak dikenali dengan gram kan dikenal dengan os atau tos atau troy ounce kan gitu. Nah, 1 troy ounce itu kan 159 gram ya, 198,58 sekian atau 159 lah. Artinya bahwa harga-harga yang Anda teliti itu harus dilihat dulu. Karena untuk pedoman di emas yang harga konvensional, kalau di Indonesia itu kan dari pasar apa namanya feature bukan spot itu harus nunggu jam 5 pagi dulu tutup, nanti ada kalkulasinya. Jadi berapa US dollar dan lain-lain ketemulah di situ harga yang dipakai pedoman untuk harga saat ini. Oleh sebab itu sekarang ini kan toko-toko emas, apalagi situasi kayak gini, mereka harus melakukan hedging antara yang di spot dengan yang di future itu harus hedging. Karena bahaya toko emas kalau sekarang ini kemudian membeli emas terus ada penurunan, maka itu akan membuat kerugian bagi toko emas. Oleh sebab itu yang dilakukan sekarang ada hedging. Jadi kalau misalkan harga turun, maka posisi di future yang posisi sell itu akan keuntung meskipun harga fisiknya itu rugi. Nah, jadi
Nah, kalau di market tuh seperti itu. Jadi mereka harus melakukan hedging, pintar-pintar hedging. Kalau naik yang di apa namanya feature itu rugi, tapi yang di fisik itu adalah ada untung kan gitu. Tentunya dengan persentase yang mereka sudah kalkulasi sebelumnya kan gitu. Nah, maka itu memang harus dipastikan dulu apakah itu harga spot atau harga feature kan gitu kan. Nah, kalau harga spot maka juga Yang harus close, Pak. Yang Hah? close kemarin. Oh, Yang kalau close. Toronto Berarti kalau close. kalau close berarti apakah itu close itu kalau di sini jam 5 pagi, maka di sana saya nggak tahu di Toronto itu jam berapa harus dikonversi karena di situ itu satuannya pasti troy ounce bukan bukan gram lagi gitu kan. Di mana satu troy ounce itu sama dengan 159 gram emas gitu. Ya, oke, Bu, terima kasih. Ini langsung ini Pak Bu Moderator. Oke, Pak. Oke. Salam kenal Pak Rofik. Ya, sama-sama Pak, salam kenal. Nuwun Pak Rofik pertanyaannya. Jadi cukup kritis ini pemikirannya Pak Rofik ini mengaitkan emas dengan inflasi ya. Jadi kalau kita mungkin kembali kepada perhitungan inflasi dulu. Inflasi itu kan kalau kami menyajikan inflasi itu kan ada membandingkan man-to-man ya. Jadi inflasi yang kita rilis, contohnya bulan ini itu kita bandingkan dengan bulan lalu. Kemudian ada inflasi tahun kalender. Tahun kalender itu artinya ya dia mulai inflasi mulai dari Januari Februari sampai dengan kalau Bu tadi menyampaikan T waktunya dalam bulan Januari sampai dengan Desember itu Oke. kumulatifnya itu bagaimana. Kemudian ada inflasi YOY, year on year, itu membandingkan dengan contohnya Maret kemarin yang terakhir, dibanding Maret 2025, dibandingkan dengan Maret 2024. Nah, untuk komoditas emas sendiri, kalau kita melihat secara nasional, jadi inflasi itu kan masing-masing komoditas itu ada penimbangnya, Pak. Jadi penimbang untuk masing-masing komoditas itu beda-beda. Contohnya yang untuk komoditas dengan penimbang yang cukup gede dan kemarin pengaruhnya ke inflasi, baik dia yang deflasi maupun yang inflasi, salah satu contohnya adalah komoditas tarif listrik. Jadi Bapak kalau mungkin ingat kemarin ketika di bulan Januari Februari itu ada tarif diskon listrik 5%. Nah, ketika diskon listrik untuk Januari Februari itu akan sangat dirasakan oleh masyarakat dampaknya. Jadi ada deflasinya. Nah, itu bobotnya cukup besar. Nah, bobot itu diambil dari mana? Dari survei. Kami ada melakukan survei, namanya survei biaya hidup selama 1 tahun. Jadi mengamati konsumsi komoditas dan nilai konsumsi kepada sampel-sampel yang kita amati selama 1 tahun. Jadi mulai dari Januari, Februari sampai dengan Desember. Polanya itu bagaimana di masyarakat? Jadi komoditas tertentu tentu saja konsumennya akan berbeda. Bedanya kenapa? Ya karena bisa dipengaruhi oleh faktor yang musiman. Musiman itu contohnya kalau kita konsumsi musiman yang agak beda, mungkin Ramadan, Lebaran, kemudian apalagi tahun baru, konsumsi kita tentu berbeda. Nah, di momen-momen tertentu juga seperti kayak mulainya tahun ajaran baru, konsumsi produk-produk tertentu yang terkait dengan pendidikan tentu berbeda. Nah, itu selama setahun itu kita amati sehingga ketemulah namanya bobot untuk masing-masing komoditas. Nah, bobot komoditas untuk emas sendiri secara nasional itu 1,13%. Nah, itu masih di bawah jauh dengan bobot kayak semacam beras. Beras bobotnya tinggi, Pak, sekitar 4-5%. Kemudian listrik itu juga tinggi, 4-5%. Bahkan di Kota Kediri ini untuk Jawa Timur juga paling tinggi, 5% sekian.
kemudian dan banyak hal yang lain. Nah, tentu saja kalau kita kaitkan pergerakan harga emas, kalau tadi kan yang ditanyakan seberapa menarikkah investasi emas. Jadi memang saat ini masyarakat itu sudah pada tahap ini, Pak. Kalau dulu mungkin di ilmu ekonomi lama, nggak tahu sekarang mungkin masih kepake apa enggak. Kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, ketika masyarakat sekarang itu lebih baik, kami melihat seperti ini. Ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, sekundernya itu ya cukup dipenuhi seininya saja. Kemudian dia ke tersier. Tersier itu artinya kemana? Ke investasi. Jadi kalau kami amati di pola-pola data inflasi yang kami amati secara bulanan itu pergerakan inflasi untuk kebutuhan primer itu cukup bergerak dia. Jadi nilainya itu lebih kepada dia kecenderungannya ada inflasi. Tapi beda dengan kebutuhan-kebutuhan yang dia kebutuhan sekunder seperti transportasi. Nah, kalau itu bisa di skip, dia akan di skip. Kecenderungannya dia akan deflasi tapi rendah. Gitu. Nah, saat ini itu larinya setelah primer, dia lari ke tersier. Kemana? Nah, untuk investasi itu cukup banyak sekali alternatifnya. Jadi kalau melirik ke datanya OJK sendiri, OJK itu menargetkan pemain saham itu 27 juta pemain saham itu tahun 2027. Artinya memang kita pelan-pelan itu akan terus dikenalkan dengan instrumen investasi baik saham, baik itu emas, reksadana ataupun hal yang lain. Artinya memang masyarakat jadi punya banyak pilihan sarana untuk berinvestasi. Selain investasi yang mungkin masyarakat luas kita kenal, mungkin investasi yang konvensional ya Pak, mungkin dengan investasi yang passive income itu mungkin beli tanah, mungkin dengan membangun kos-kosan dengan passive income, mungkin dengan hal-hal yang lain. Artinya saat ini memang pergerakan harga emas itu terus merangkak naik. Faktornya tentu sangat banyak. Selain memang kondisi global juga mungkin masyarakat juga, saya pikir ini apakah FOMO apakah tidak, karena memang persis yang disampaikan oleh Pak Rafiq tadi bahwa emas itu nggak pernah turun, trennya itu naik terus. Jadi saya ingat sekali dulu saya pertama kali bekerja itu saya bisnis emas Pak, tahun 97, harga emas per gram itu 22.000. Kemudian naik drastis karena krisis moneter tahun 98 itu menjadi 100 sekian. Terus bergerak sampai sekarang itu sudah 1,9 juta tadi yang disampaikan oleh Bu Naning. Artinya pergerakannya terus meningkat. Nah mungkin ini juga mempengaruhi pemikiran dari masyarakat bahwa investasi emas ini kayak menarik. Tapi jangan lupa bahwa setiap sesuatu yang terus naik itu pasti akan ada titik teratasnya, begitu Mbak Ibu Mahfudotin ya. Semuanya akan mengikuti kurva normal, bahwa semuanya pasti ada titik maksimalnya, dan itu akan pelan-pelan menjadi turun kembali. Nah, tapi kita belum tahu apakah hal-hal yang semacam ini apakah nanti terjadi atau tidak. Seperti kejadian di Amerika beberapa tahun yang lalu ketika banyak sekali properti yang waktu itu terserap oleh masyarakat. Tapi suatu saat properti itu terus naik, nah suatu saat dia akan mencapai titik puncak dan dia akan turun. Walaupun di kemudian mortgage itu Pak ya. Kasus subprime mortgage dulu. Nah, betul Pak, betul. Jadi artinya kalau menurut kami sih masyarakat ini sudah mulai teredukasi. Jadi pendidikan di masyarakat kita juga semakin baik, informasinya juga semakin baik. Ya artinya masyarakat punya banyak pilihan untuk dia mulai melakukan investasi. Nah, cocoknya investasi itu di mana? Ya mungkin masyarakat nanti akan menilai dan menimbang-nimbang sendiri.
Saya pikir itu Pak Rafiq dari kami. Jadi sebentar Pak Emil. Jadi gini ya, saya ingat betul pada saat saya memulai, oke teman-teman start buy gold, ya kan gitu kan. Itu di programnya itu 1,2 juta. Pada saat itu US dollar itu masih 14.000 loh, gitu. Artinya bahwa kenaikan yang sekarang terjadi emas 1 sampai 1,9 ya. Terus kemudian saya memang memprediksikan 2 juta itu nanti mulai mulai harus lepas gitu. Nah, ini yang saya sendiri juga belum menghitung antara kenaikan US dollar yang dari 14.000 ke 17.000, kemudian dibandingkan dengan kenaikan emas yang dari 1,2 sampai 1,9. Kan tentunya keuntungan yang saya dapat itu kan sebenarnya adalah eh, persentase kenaikan US dollar dibandingkan dengan persentase kenaikan apa namanya harga emas. Nah, disitulah sebenarnya keuntungan yang benar-benar bersih itu kami dapatkan, bukan bukan kemudian oh rupiah saya tambah kan gitu kan. Sementara apa terjadi pelemahan rupiah dan inflasi yang tinggi itu hanya gede duit tok, tapi nilai uangnya itu nggak ada gitu. Nah, itulah yang sebenarnya perlu 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 dihitung dan teman-teman memang harus sekarang yang lagi FOMO-FOMO emas tuh harus harus waspada gitu. Mungkin saya bisa sharing sedikit aja untuk share screen bisa nggak ya operator ini? Saya tunjukkan Pak bagaimana sebenarnya emas ini hari ini tuh ada potensi potensi berbalik arah gitu ya. Karena sudah over over apa namanya overheating lah, sudah mulai panas ini harga. Kalau sudah orang investasi kenaikan sudah di atas 50%, ya gimana? Apa enggak? Ya minimal jual dulu, harus cooling down dulu sebelum nanti ada titik tampung lagi di harga berapa. Kira-kira operator bisa nggak? 1 menit aja saya ingin tunjukkan ini. Silakan Bapak. Oke ya, coba saya share screen-nya. Menarik ini Pak, diskusi Mas nih. Oh, saya kayaknya nggak ada fasilitas share screen ini. Oke, jadi nggak apa-apa. Intinya begini, ada suatu indikator yang bagus, Pak, di mana hari ini itu sudah benar-benar oversold dan itu sudah di out of range lah di monthly di rata-rata harian bulanannya itu sudah benar-benar oversold gitu. Nah, apa yang saya kalkulasi prediksikan 2 juta itu apakah kemudian nanti 2 juta itu akan melandai kan gitu kan. Nah, maka coba nanti kita lihat dulu. Paling banter nanti di 2,4 itu pasti sudah harus longsor itu. Artinya ketika masuk masuk hari ini risk and reward-nya itu saya pikir nggak begitu menarik gitu. Kenapa saya bilang bilang FOMO itu karena ya risk reward-nya hari ini sebenarnya kalau masuk sekarang dengan harga, saya pikir nanti ketika antri itu sudah 2 jutaan paling nanti harganya kan karena pagi tadi sudah ATH lagi kan gitu. Ya, terima kasih Pak Emil atas sharing-sharingnya gitu ya. Nah, senang sharing-sharing dengan orang statistik gitu. Harapan saya bisa memprediksi nih, emas ini sampai berapa nih kan gitu loh. Ya, terima kasih. Ya, makasih Pak Rafiq. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Pernah membaca di satu apa ya, saya lupa di mana. Memang ekspektasinya itu menjelang pertengahan tahun itu 2 juta ekspektasinya. Jadi tapi ini apa namanya saya lupa, saya membaca di mana saya lupa, tapi yang saya baca semacam itu dan itu mulai terbukti, itu saya baca mulai dari tahun lalu itu Pak. Ya. Tahun lalu saya baca salah satu artikel itu seperti semacam itu, tapi kok dilala mulai Januari Februari sampai dengan bulan ini kok terus bergerak naik. Tapi bawalah Bapak, nanti sama-sama kita lihat nanti bagaimana dan posisi maksimalnya nanti. Ini Pak, saya kayaknya bisa nge-share ini, sudah dibuka ini. Kelihatan enggak di layar? Pak, monggo Pak. Kelihatan Bapak. Ya, coba Pak Kelihatan. perhatikan ini. Alat ini ya. Ini Mohon maaf ketika Bapak,
Gimana? Mohon maaf Bapak, karena keterbatasan waktu, Oh diskusi ya, kali ini bisa dilanjutkan di kesempatan yang ya lain hari. siap. Oke, 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 Kita silahkan. lanjut ke pertanyaan lain. Oke, Mohon maaf silahkan. Bapak. Untuk Ibu Mahfudotin, ini ada pertanyaan dari Bapak Budianto dari Nggih, instansi BPS Kota Kediri. nggih. Pertanyaannya, secara teoritis, apa yang Ibu sampaikan dapat diprediksi dengan rumus? Apakah Ibu punya pengalaman pada saat apa saja harga emas tersebut naik atau turun? Momen tersebut apakah bisa diprediksikan dengan konstanta atau penimbang? Jika waktu dapat diprediksi, apakah itu dapat menjadikan saran untuk investor agar menjual atau membeli emas pada saat yang tepat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabnya bisa. Dengan data yang berubah terhadap waktu, itu artinya eh, data yang sekarang atau kemarinnya lagi, itu bisa digunakan untuk memprediksi data besoknya. Begitu kira-kira Bapak Budi. Jadi, eh, maka semakin banyak data, untuk hasil peramalan itu biasanya lebih valid. Kalau datanya sedikit itu biasanya kurang valid. Maka data yang bagus itu kira-kira ya ribuan gitu. Maka tadi saya ambil data harian itu 1.500. Kalau data yang masih 35, 70, 100 itu masih bisa dibilang sedikit. Jadi untuk para investor eh, bisa banget eh, dengan melihat high risk high value tadi. Jika Anda menghubungi seorang statistikawan atau ahlinya, investor mau untung tinggi itu ada di mana, itu bisa sekali. Begitu Mbak Diah. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mahfudotin atas tanggapan yang telah diberikan. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Leha dari Universitas Negeri Surabaya. Pertanyaannya, apakah metode yang Ibu jelaskan hanya berlaku untuk komoditas emas saja? Apa bisa dilakukan metode yang sama untuk komoditas volatilitas yang lain seperti bawang, cabai, dan lain-lain? Dan apakah metode yang Ibu jelaskan juga dapat digunakan untuk proyeksi harga saham ataupun reksadana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lena dari UNESA. Jawabnya bisa. Jadi model statistik ARCH1 atau ARC1 dan GARC11 itu dapat digunakan untuk semua data. Semua data yang seperti apa? Yang memiliki volatilitas atau berubah terhadap waktu. Eh, Tadi data bawang bisa. Nanti tinggal kita dapatkah mendapatkan data yang banyak gitu. Karena data kalau sedikit itu biasanya kurang bisa mewakili gitu ya. Kalau kita mau melakukan forecasting atau prediksi data, itu kurang bisa mewakili apakah kira-kira prediksinya itu apakah hampir mendekati 100% atau tidak. Nah, kalau datanya banyak, itu kira-kira bisa. Hanya kita bisa tidak mendapatkan datanya itu. Kalau data reksadana dan seterusnya, saham apapun, bisa banget. Yang penting dia memenuhi asumsi berubah terhadap waktu. Jadi harus terjadi autokorelasi. Kalau ternyata Anda melakukan uji asumsi klasik dengan uji Durbin Watson, ternyata terjadi autokorelasi, maka bisa ini um, dilakukan pengolahan data menggunakan model statistik ART1 atau GART11. Kalau tidak ternyata diuji Durbin Watson ternyata tidak terjadi autokorelasi, maka tidak bisa menggunakan ART1 atau GART11. Jadi semua data apapun data itu bisa. Terima kasih Mbak Dia, saya kembalikan. Terima kasih, Ibu. Kami persilahkan kembali kepada peserta. Barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan berikutnya. Mohon raise hand atau kolom Q&A.
Sambil menunggu pertanyaan, kami ingatkan kembali bagi peserta dimohon untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang telah dibagikan pada room chat. Baik, sepertinya karena tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan kali ini akan ditutup. Namun izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Beli buku kosong isinya, ada pensil hitam warnanya. Terima kasih atas ilmu barunya, sampai bertemu di sesi berikutnya. Demikian webinar Badan Pusat Statistik Kota Kediri hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan webinar Badan Pusat Statistik Kota Kediri berikutnya. Saya Diah Kusumawardani selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak Mufti, Emil, terima kasih Bapak Rofi, banyak. Bu Naning,